Oke. Persiapan mudah-mudahan lancar terakhir ya. Amin, amin, amin. Mulai ya, Pak? Silakan, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Selamat siang semuanya. Siang Bapak. Ya. Siang Bapak ganteng. Hai. Murid paling kidil nih ya. Hadirkan jiwa-jiwa kami lagi, Pak. Hadirkan. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak yang kurang sehat kayaknya. Pancaroba. Oke, seperti biasa untuk memulai kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran. Semoga tidak tekang dan sampai akhir ya. Oke, salah satu silakan mimpin doa. Oke, Panji, silakan. Siap gerak. Mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran, diberikan berkah, diberikan manfaat. Berdoa, dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak buat Panji. Bapak absen dulu ya. Muhammad Kafi. Rekam Pak. Suaranya Kafi, tolong. Hadir, Pak. Oke. Pakai peci-peci segala, udah sholat ya. Oh, Wahyu Nugroho. Hadir Pak. Oke. Sari Nur Hikmah. Ada Pak. Biasa aja Sari, nggak usah teriak-teriak ya. Kencang banget suaranya. Panji. Hadir Pak. Wiji Novi. Pak. Makin cantik aja Wiji nih. Sarif Rahman. Hadir, Pak. Jamia. Hadir Pak. Murid teladan nih. Andre Iswan. Hadir, Pak. Putra Aditya. Hadir, Pak. Guru Mahardika. Hadir. Dwi Kriswanto. Siap, hadir. Ya, udah dipanggil semua ya. Oke, kita hari ini teori ya di kelas atau di ruang Zoom ini. Jadi mohon maaf belum bisa praktek. Cuma tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya sedikit nanti pemanasan. Bismillah ya. Siapkan HP dan kuotanya. Bisa ya semua? Bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Panji ada Panji? Pak. Izin kayaknya, Pak. Nah, ada, Pak. Udah ya? Udah masuk? Bapak share screen dulu ya. Siap, Pak. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, itu ada linknya dan kodenya 144066. Kirim linknya, Pak. Oke, dengan nama asli ya ditulis ya. Ya. Pak belum Pak, tunggu Pak. Belum Pak, belum. Oh, Pak belum Pak, ulangi dong. Kodenya, Pak. Wih, tergeser. 144066.
1440. Oke, 4 orang sudah. Tiga orang lagi. Kita santai aja ya. Ini gak usah tegang. Ini bukan penilaian juga, cuma tetap dikerjakan dengan serius ya. Oke, sudah semua 11 orang. Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Luar biasa kafe ini. Oke, Dwi Chris comeback strong. Aku dengan Kavi. Kavi masih sempurna ya, nggak ada salah nih. Oke, Sari Nur Hikmah sudah ya, sudah selesai. Oke, Panji sudah juga. Kavi masih memimpin dengan 9 nilai yang sempurna. Oke, Kavi salah satu Kavi ya. Oke, Wahyu. Oke, Guru. Andrison sudah belum? Belum. Sarip belum. Wijinovi. Oke, good ya. Tinggal 3 orang yang belum. Rahman dan Wijinovi belum. Terakhir Uji, belum ya? Oke, good.
Oke, tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Yeay. Ya, kita lihat lah ini. Alhamdulillah masih podium 3. Oke, dari paling bawah akhirnya nomor 3 ya. Terima kasih. Pasang Luar biasa peci nih. pasang. Gavi. Ini selain cepat memiciknya juga benarnya ya. Kalau benar otomatis menang apa benar. Cuma skor di sini nih biar sama. Cuma kalau dudulan miciknya antara Guru sama Gavi itu kan sama tuh. Cuma lebih cepat memicik Kavi kayaknya gitu. Waktunya kan 1 menit. Oh, Ya. Pak Kahfi Terima mahir kasih untuk mencet. semuanya. Oke ya. Kafe ada kuncinya, Pak. Rata-rata, oke. Yang salah 1, salah 2, salah 3 dan luar biasa nih ada yang salah 6 ya. Enggak apa-apa. Salah 6, Pak. Enggak apa-apa. Ini masih pemulaan ya. Alhamdulillah Gitu, masih dapat kita- medali ya, Pak. Ya, dapat perunggu ya. Iya. Oke, Bapak stop dulu. Oke, pemanasannya cukup ya. Sudah hadir ya jiwanya ya. Kita siap belajar. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, untuk hari ini materi kita. Bapak share screen lagi ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke ya. Materi kita yaitu hari ini tentang aktivitas fisik gitu ya. Ini dari gambar ini banyak banget ya. Ada yang naik sepeda, ada yang lari, ada yang main skateboard macam-macam gitu. Kira-kira apa sih menurut kalian gitu ya? Sebelum nanti Bapak beri LKPD, Bapak beri materinya atau videonya. Kira-kira menurut kalian apa sih dulu aktivitas fisik itu? Silakan. Kira-kira aja. Kalau Berlari, dengan fisik Pak. itu lihatnya udah capek gitu ya. Fisik tuh capek Pak. Gitu. Berlari, Apa ya? sepeda. Bergerak, Pak. Fisik, Pak. Olahraga yang memerlukan tenaga, Pak. Apakah harus olahraga aktivitas fisik? Nyapu. Pak. Gerakan tubuh, Pak. Gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan pembakaran energi. Betul. Yang penting nggak rebahan, Pak. Oke, terima kasih ya. Bagian sudah ngerti gitu ya. Jadi nama juga aktivitas itu ya, gerak gitu ya. Fisik artinya jasmani kita gitu ya. Apapun yang kita lakukan selama itu ada geraknya, insya Allah itu namakan aktivitas fisik gitu ya. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajarannya itu pembelajaran itu ada 3. Bapak ngambil afektif, kognitif, dan psikomotor. Disilahkan untuk salah satu untuk membaca. Biji baca untuk afektifnya. Tujuan pembelajaran 1 afektif, peserta didik menunjukkan perilaku disiplin saat pembelajaran, peserta didik menunjukkan sikap bekerja sama dengan teman-teman, peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab, peserta didik menunjukkan sikap jujur. Oke, terima kasih. Kavi baca kognitifnya. Kognitif. Peserta didik mampu menganalisis konsep aktivitas fisik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat aktivitas fisik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak aktivitas fisik yang tidak teratur. Oke, Sarip Rahman. Silahkan baca nomor 3. Ya, Pak. Psikomotor. Yang pertama, peserta didik mempresentasikan konsep aktivitas fisik. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan manfaat aktivitas fisik. Yang ketiga, peserta didik mempresentasikan dampak aktivitas fisik yang tidak teratur. Sudah, Pak? Oke, terima kasih ya. Jadi nanti ada 3 yang Bapak nilai. Jadi dalam pembelajaran semuanya harus sesuai dengan tujuan kita ya. Kita sepakati ada 3, afektif, kognitif, dan psikomotor ya. Jadi dalam pembelajaran tolong berperilaku yang disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan jujur untuk afektifnya ya. Oke, lanjut. Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Semuanya udah terima LKPD ya? Ya, Pak. Oke, di situ ada Ya, Pak. gambar kerja kalian dan pertanyaan yang nanti kalian jawab gitu ya. Jadi ini semuanya harus tetap menjawab di situ. Artinya semuanya masih beruntut untuk mengikuti pembelajaran gitu. Nantinya ada kelompok. Jadi setiap kelompok nanti bawa bagi. Baru nanti di setiap kelompok itu berbeda yang dipelajari. Cuma untuk saat ini semuanya tetap belajar atau mencari informasi sesuai dengan LKPD-nya.
Sekarang di situ ada link juga ya. Sekarang Bapak bukakan dulu untuk videonya. Nanti silahkan disesuai LKPD. Itu ada tugasnya atau pertanyaan. Nanti silahkan sambil dicatat. Kenapa sih? Kenapa? Muncul ya, sudah ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suaranya kedengaran tadi? Dengar, Pak. Oke, Jangan, Pak. ulang ya videonya. Silakan diperhatikan dan LKPD-nya juga tolong diperhatikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Oke, ya. Semuanya mengartikan tadi ya, menyimak ya. Apa yang sudah Bapak tampilkan ya. Tentang aktivitas fisik gitu. Ya, jadi Bapak harapkan dari video itu bisa menjawab dari LKPD yang udah Bapak berikan gitu ya. Oke, selanjutnya
Bapak bagi kelompok ya. Jadi nanti per kelompok bisa berdiskusi sambil menganalisis ya. Oke, sebelumnya ini Bapak bagi juga buku paket gitu ya sebagai pedoman. Nanti silahkan aja cari di internet ya, karena ilmu tidak berasal dari satu sumber saja gitu ya. Teman-teman udah ada buku terus tidak mencari lain, boleh aja cari di lain di internet, ataupun kalau ada yang punya buku lain gitu ya, dipersilahkan aja nggak apa-apa. Oke, Bapak bagi kelompok dulu. Di kelompok 1 itu ada Muhammad Kafi. Siap ya Kafi ya, kelompok 1 ya. Habis itu Dwi dan Jamiah ya. Ini ada 3 putrinya. Jadi Bapak bagi rata gitu ya supaya adil. Kelompok 1 3 orang karena kita ganjil. Kelompok 2 itu ada Wahyu Nugroho, ada Sari Nur Hikmah, ada Panji, ada Putra Traditya ya. Itu kelompok 2. Kelompok 3 yaitu ada Guru Mahardika, ada Sarip Rahman, ada Andri Iswan, dan artis kita ya, Wiji. Ya, jadi di kelompok 3 ada 4 orang, kelompok 2 4 orang, dan kelompok 1 mohon maaf 3 orang karena kita ganjil, tidak apa-apa ya. Tetap semangat walaupun kelompoknya lebih sedikit. Oke, dari 3 kelompok, yang kelompok pertama silahkan berdiskusi ya mengenai tentang konsep aktivitas fisik. Nah, jadi silahkan dicari konsepnya apa aja, pengertiannya, klasifikasinya, atau apapun, dan pengertian lainnya gitu ya. Boleh dari narasumber atau siapa gitu, ahli boleh, kalau enggak apa-apa juga sesuai buku, karena sudah ada patokan juga di buku. Kelompok 2 itu tentang manfaat ya, manfaat melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari ya. Paham ya kelompok 2? Wahyu, Sari, Panji, Putra paham? Paham, Pak. Oke, good. Kelompok 3 tentang dampak aktivitas fisik yang tidak teratur atau kurang melakukan aktivitas fisik itu seperti apa dampaknya gitu ya. Jadi silahkan dicari, dianalisis ya, karena udah Bapak anggap sudah dewasa juga, kalian sudah besar-besar semua gitu ya, udah kelas 11, jadi ini belajar untuk menganalisis, belajar mencari gitu ya. Jadi Bapak di sini sebagai fasilitator saja, kalau ada yang kurang tepat baru nanti kita diskusi sama-sama gitu ya, karena Bapak juga belum tentu pintar gitu daripada kalian, cuma untuk ilmu semuanya bisa cari di mana aja gitu. Oke ya, silakan Bapak beri waktu kurang lebihnya 5 menit ya. Jadi nanti setiap kelompok presentasi 1 per 1. Bisa kira-kira? Mohon jawabannya bisa ya? Bisa, Pak. Ya, ya. Silakan untuk berdiskusi setiap kelompoknya mencari baik itu di buku ataupun di internet. Nanti setiap perwakilan silakan aja berdiskusi siapa yang mau membacakan ya. Karena ada penilaian tersendiri nantinya yang lebih aktif ya, yang lebih kognitifnya atau intelektualnya lebih tinggi gitu ya. Jadi silakan aja untuk belajar. Bapak udah menampilkan berbagai media tadi, ada yang dari video gitu ya, membaca gitu. Jadi sini kalian tidak hanya belajar olahraga, cuma belajar untuk mengembangkan bakat. Bagi yang nggak bakat mendengarkan atau bisa membaca ya. Bagi yang nggak hobi membaca, ada video tadi udah Bapak tampilkan, jadi semua sudah Bapak tampilkan. Dan yang hobi melukis bisa aja ya, kalau ada yang mau melukis tentang manfaat, misalnya di situ ada tentang apa ya, tadi di video juga ada ya, tidurnya kalau nggak salah dia. Kalau ada yang bisa bakat menggambar, bisa aja gambar Panji sedang bobo kan boleh juga ya. Jadi di sini keterampilan bakat minat kalian dikembangkan lagi gitu ya, dipersilahkan. Oke, waktunya tinggal 2 menit ya setiap kelompok. Bagaimana kelompok 1? Lancar ya? Ada yang ditanyakan? Ya Pak, aman. Lanjut. Oke. Kelompok 2 ada kesulitan? Aman, Pak. Aman ya, bisa cari di internet kalau kurang mengerti atau ada yang sulit dicari. Karena luar biasa sekarang zamannya ya, zaman kalian udah mau cari apa aja ada gitu ya. Kalau zaman Bapak ya buku itu gitu ya.
Jadi otak yang main sekarang udah internet macam-macam. Kalian browsing apa aja tersedia di situ. Kelompok 3 bagaimana? Aman? Siap, Aman, Pak. aman. Siap. Aman. Oke. Oke, 1 menit terakhir. Boleh aja saling diskusi ya, jadi jangan diam-diaman aja. Keaktifannya juga dinilai di sini ya. Itu diskusi atau ngedumel itu, Kavi. Pak, saya sakit, Pak. Sakit apa, Panji? Flu, Pak. Oh, sama. Bapak juga flu nih. Gak bisa ikut olahraga atau tetap ikut, Pak? Ikut aja lah supaya sehat. Kita di kelas juga, nggak lari-lari ya. Siap. Oke, yang sakit semoga lekas sehat, dan yang sehat tolong dijaga gitu ya. Ini materi kita luar biasa ya, tentang meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Jadi dengan setelah selesai materi ini Bapak harapkan bisa lebih bersemangat untuk aktivitas fisik gitu ya. Pak, mau nanya boleh, Pak? Boleh, boleh, silakan. Pak, untuk aktivitas fisik bisa membuat sispek lah, Pak. Bisa. Bisa banget. Kemarin ada teman Bapak itu ya, kemarin upload di Instagram tuh, luar biasa, dia punya perut yang 6 pack, ya, mungkin 8 pack mungkin ya. Jadi luar biasa itu, Bapak aja iri. Bapak sekarang udah buncit kalau beliau itu sispek banget perutnya. Siapa inisialnya, Pak, teman pian? Inisial aja, Pak. Siapa namanya? Panji juga namanya. Oh, Kami inisial Pak. namanya. Iya. Ada juga teman Bapak yang suka senam juga ada itu ya. TikTokan Paragoy ya. Itu sebagai hiburan ya. Aktivitas fisik juga itu. Oke ya, waktu habis mungkin ya, sudah ya. Jadi nanti kita presentasikan satu persatu. Kelompok lain nanti boleh menanggapi, boleh bertanya ya. Jadi kita sama diskusi. Ya, jadi kalau ada yang kurang paham kita diskusi sama-sama. Di sini Bapak juga bukan paling pintar gitu ya. Bapak sebagai fasilitator saja. Cuma tetap menghandle lah untuk jalannya diskusi dengan baik. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Nggak harus satu, nggak harus berurutan ya. Bebas, boleh siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Ya, kelompok 3. Guru Sarip, Andri, dan Wiji Novianti. Panggil Yanti aja ya. Iya, Yanti. Salam buat temannya yang pesenam itu ya, Pak. Oh iya, ya. Aktif tuh, bagus tuh. Nanti kamu juga kalau bisa senam ya, bisa jadi upload. Siap, Pak. Zamannya TikTok, zamannya YouTube ya. Lumayan buat cari tambahan, buat jajan. Oke, silakan. Betul. Kelompok 3. Siapa mau nyampaikan? Terima Ibu kasih ya? untuk kesempatannya. Nilainya perhatikan ya. Kami berempat sudah diskusi, yaitu menemukan ada 5 jawaban dari kami, yaitu dampak aktivitas fisik yang tidak teratur dalam artian mungkin tim rebahan ya. Ya. Sekarang zamannya sudah zaman keren, makan aja bisa sampai kayak gitu. Benar. Yaitu 1, obesitas, kelebihan berat badan alias tidak ideal, kemampuan fisik menurun karena otot dan tulang jarang terpakai, kesehatan mental terganggu, like us, ya, karena kebanyakan duduk, terus kesehatan tulang juga buruk ini. 1 lagi resiko penyakit jantung. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Atas presentasinya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan. Kelompok 1, 2, silahkan. Nggak ada ya? Cukup ya. Paham aja semua ya? Paham semuanya kelompok 1, 2? Mohon responnya.
Paham, Paham. paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ya, kalian kayaknya lebih ngerti ya, karena aktivitas sehari-hari kalian lebih aktif kadang ya, ada yang ikut ekskul macam-macam gitu ya. Jadi bagi yang masih malas-malesan, selalu diingat tuh dari kelompok 3 tuh dampaknya tuh ya. Karena masih muda, masih perlu bergerak gitu ya. Kalau kalian masih muda udah males, bahaya ya. Karena kalian lah penerus-penerus bapak nanti udah tua ya, pensiun kalau dari kalian-kalian yang jadi guru olahraga nantinya ya. Jadi jangan sampai setelah lulus kuliah terus tiba-tiba perutnya berubah gitu ya. Jadi usahakan sampai mulai sekarang sampai nanti kalian sukses ke depannya, postur badan kalian ya, entah tuh perut macam-macamnya tetap ideal lah ya. Jadi kurus enggak, obesitas juga enggak gitu ya. Jadi tetap tolong dijaga ya, karena itu ada teman bapak yang luar biasa di atlet silat ya, luar biasa sispek banget badannya. Bapak kagum juga tuh sama beliau. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, silahkan ditutup ya. Oke. Lanjut kelompok 1 atau 2, silahkan. 1, Pak. 1 ya. Oke, dipersilakan kelompok 1. Ini, Pak, jawabannya. Pak Kahpe, bacakan Pak Kahpe hasil diskusi kita. Oke, siap. Aktivitas fisik kategori ringan. Oh, ini ada terbagi menjadi 3. Pertanyaannya ini, Pak. Ya. Apa itu aktivitas fisik ini? Ya, aktivitas fisik terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Adapun aktivitas ringan adalah kegiatan keseharian yang tidak terlalu menguras tenaga. Contohnya seperti aktivitas fisik kategori sedang adalah kegiatan yang membutuhkan tenaga terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Otot yang berirama atau kelenturan. Manfaatnya atau contoh gerakannya adalah apa, Pak? Apa, Ibu Jemia? Apa? Ya, lanjut ya. Aktivitas fisik kategori berat Kita biasanya konsepnya. berhubungan. Ya, Kalau ringan misalnya main PlayStation, bisa jalan santai, jalan-jalan. iya. Kalau sedang bersepeda, fisik main futsal. Ini tambahan lagi, nah ada tadi Ibu Jemia mencari juga nih dari World Health Organization atau dari WHO. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik mengacu pada semua gerakan termasuk selama waktu senggang untuk berpindah menuju dan dari suatu tempat atau sebagai bagian dari pekerjaan seseorang. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang dan kuat dapat meningkatkan kesehatan. Contoh populer untuk menjadi aktivitas aktif termasuk berjalan kaki, bersepeda, olahraga, rekreasi aktif, dan bermain. Dan dapat dilakukan pada tingkat keterampilan apapun dan untuk dinikmati semua orang. Thank you very much. Pinter bahasa Inggris ya, Kavi ya? You're welcome. Sudah, sampai situ, selesai. Kelompok 1 sudah? Oke, tepuk tangan Sudah, dulu buat Pak. kelompok 1 ya. Ada yang tanyakan dari kelompok 2 dan 3? Sesuai dengan presentasi kelompok 1 tadi? Ada? Paham semuanya ya? Sampah. Oke, sudah ada pengertiannya, terus klasifikasinya tadi kelihatannya dibacakan juga ya. Oke, tadi itu lembar kerja ya untuk yang di kota-kota, nanti bisa kalian kerjakan di rumah karena membutuhkan gambar gitu ya. Jadi kalau di sekolah nggak bisa ya, karena harus ada fotonya atau gambarnya gitu ya. Oke, kelompok 1 ya, terima kasih sudah mempresentasikan. Cukup baik. Sekarang kelompok 2 terakhir, silakan. Siapa yang mau presentasikan? Wahyu, Sari, Panji, dan Putra, silakan. Panji, Pak. Pak Wahyu aja. Mas Wahyu aja, Mas. Saya sakit, Mas. Jangan rebutan, cepat kelompoknya, kerjasamanya. Saya sakit. Ya, ini dari kelompok 2 yang beranggotakan Panji Rifki, Wahyu Nugroho, Sari Nur Hikmah, satu lagi siapa tadi? Putra ya. Putra. Ya.
mempresentasikan manfaat melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya kami mendiskusikan tadi ada 5. Yang pertama adalah mengontrol berat badan. Aktivitas fisik penting dalam mengontrol berat badan. Selama aktivitas fisik seimbang dengan memakan makanan yang dikonsumsi, maka berat badan akan stabil. Yang pertama. Yang kedua, menjaga kesehatan dan mengurangi resiko terkena berbagai penyakit. Dengan melakukan kombinasi aktivitas fisik, baik ringan, sedang, dan berat secara rutin dan teratur, dapat menekan resiko terkena penyakit. Ya. Aktivitas fisik tersebut mampu meningkatkan kadar kolesterol yang disebut, ya itu Pak, dan menurunkan tingkat serida yang berbahaya bagi tubuh. Untuk yang ketiga, mood booster atau pendorong atau peningkat suasana hati. Jadi manfaat yang ketiga adalah meningkatkan suasana hati, Pak. Itu aktivitas fisik dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu baik sendiri ataupun bersama-sama. Jalan santai selama 30 menit di pagi hari atau sore hari dapat mengurangi stres atau menurunkan emosi kita. Itu Pak, salah satu contohnya dengan jalan santai, olahraga, Pak. Terus yang keempat, meningkatkan energi dan kebugaran. Aktivitas fisik secara teratur memperkuat otot dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan hingga meningkatkan energi di dalam tubuh. Yang terakhir, memperbaiki kualitas tidur, yaitu aktivitas fisik secara teratur akan membantu kita untuk tidur lebih mudah atau lebih cepat. Oh, ada nampak ini Pak, satu lagi, yaitu meningkatnya kesehatan mental dan otak. Olahraga teratur juga telah dilaporkan efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau Pak Karnadi, silakan. Oke, terima kasih ya dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 atas presentasinya. Dari kelompok 1 dan 3, ada yang ditanyakan? Saya Pak mau tanya Pak. Silahkan, kelompok 2 silahkan dicatat pertanyaan Pak Andre. Tadi kan ada yang mengenai manfaat melakukan aktivitas fisik, ada terkait mengenai memperbaiki kualitas tidur Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana Pak contohnya untuk memperbaiki kualitas tidur Pak? Soalnya saya sekarang nih susah sekali tidur, ada sampai jam 2 sampai jam 3 Pak. Berikan contohnya Pak. Bisa dari kelompok 2 bagaimana bisa ditanggapi? Panji, ayo. Pak, saya Pak. Ya Panji jawab. Stop PPG aja Pak, bisa tempat tidur. Ini Bapak tanya nih, PPG ini aktivitas apa nih? Ringan, sedang, atau berat? Kalau ada kata yang lebih dari berat itu Pak. Mungkin katanya belum diciptakan. Oke. Serius nih Pak, jawab pertanyaannya Mas Andri. Jadi kalau kita kurang tidur, kenapa kita susah tidur? Aktivitas kita itu kadang jadi hal yang menjadi hal yang mempengaruhi. Jadi kalau misalkan Mas Andri ingin tidurnya nyenyak, maka lakukan aktivitas fisik yang berat di sore hari. Misalkan latihan jogging, nge-gym, sepeda. Tapi yang lebih disarankan agar pembakaran optimal dan pembentukan kekuatan otot maksimal itu biasanya di gym. Kalau kita nge-gym itu pasti tidur kita nyenyak. Dan saat kita tidur, tubuh kita tetap membakar lemak. Tuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu buat Panji ya, ini luar biasa. Panji ini salah satu murid Bapak yang berprestasi ya, baik itu bidang kognitif ataupun tentang akademik dan non akademiknya ya, luar biasa. Panji atlet juga ya, jadi setiap sore latihan terus ya. Nyenyak terus tidurnya berarti ya. Nyenyak terus Pak. Kalau PPG nyenyak terus. Ya Andri nanti kalau mau nyenyak tidur bisa aja ke tempat Panji supaya tahu kayak apa. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya. Oke, tadi diskusi kelompok kita gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun nanti kita bisa diskusi lagi di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi untuk hari ini
diskusi saja gitu ya. Minggu depan nantinya kita lanjut lagi gitu ya, karena itu materinya panjang gitu ya. Jadi nanti ada bentuk tubuh gitu ya, macam-macam gitu. Nanti silakan dipelajari kembali untuk pembelajaran minggu depan gitu. Oke, untuk hari ini itu tadi aktivitas fisiknya ya. Jadi Bapak harapkan semuanya untuk lebih sehat, lebih bugar lagi ya. Kalian sehebat apapun kalau lagi sakit itu nggak bakal jadi apa-apa gitu. Artinya tasnya terganggu gitu ya. Mau belajar bener-bener atau apa, kalau kita kurang sehat atau jarang melakukan aktivitas fisik, insya Allah akan tumbuhnya penyakit-penyakit gitu ya. Kira-kira tadi pagi ada yang melakukan aktivitas fisik sebelum berangkat sekolah? Ada? Saya Pak, Ngapain? jogging sama push up Pak, sama sit up. Mantap. Luar biasa. Yang lainnya? Ini Apa? pasti kargo ya? Kalau pagi. Nyapu, Pak. Oke, Ya, saya juga nyapu, Pak. bantu orang tua ya. Nyapu di mana nih? Nyapu di sekolah tadi kan? Pagi piket. Iya, nyapu di sekolah. Tapi piket. di rumah piring. nyapu juga kan? Jalan Pak, di jalan pakai baju oranye nyapu pagi-pagi. Nyapu nasi ke Tugas dalam jalan mulut. kalau itu. Menore tadi Pak, pagi menore. Oke, mantap itu usaha itu. Sekalian sehat, sekalian dapat duit ya. Oke, untuk menutup pembelajaran di hari ini, silakan satu orang untuk merefleksikan gitu ya. Artinya apa sih yang sudah didapat selama kita pembelajaran gitu ya. Entah itu suasana hatinya atau apapun, silakan direfleksikan. Entah itu pengetahuannya. Salah satu silakan putra atau putrinya. Apa sih yang sudah didapat untuk pembelajaran hari ini gitu. Jamiah mungkin ya. Silakan Jamiah. Ya, makasih Pak. Untuk aktivitas hari ini ada 3 macam aktivitas yang dilakukan, yaitu aktivitas ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu biasanya aktivitas yang tidak terlalu memerlukan energi banyak, seperti misalnya jalan kaki, kemudian menyapu, mengepel, menonton. Sedangkan untuk sedang itu memerlukan energi secara terus-menerus, misalnya seperti sepeda. Terus kalau untuk yang berat memerlukan aktivitas fisik yang lebih berat lagi, seperti bermain futsal misalnya, bermain bola. Betul ya. Aktivitas fisik itu dapat meningkatkan kesehatan, kebugaran tubuh, daya tahan jantung, dan sebagainya. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Cukup ya refleksinya untuk hari ini. Jadi sebagai penutupnya dari Bapak itu ada pepatah Yunani mengatakan mensana corporen sano gitu ya, benar ya? Kira-kira ada yang pernah tahu ya? Apa artinya? Ada yang tahu? Apa Pak? Tahu, Pak. Panji Nggak tahu Pak, nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini kalau nggak salah ya, jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya, benar ya? Atau terbalik? Benar? Benar, Pak. Oke ya, jadi Nggak tolong kebalik ya? tetap beraktivitas, sesibuk apapun kalian, tolong luangkan waktu untuk beraktivitas ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dulu, berdoa, silahkan. Salah satu pimpin doa. Pak Wahyu Pak, pimpin doa Pak Wahyu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, biar kita dapat manfaat dari pembelajaran kali ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tuh, Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk memimpin doa tadi. Oke, itu aja untuk pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat untuk belajar, menggapai cita-cita untuk masa depan gitu ya. Tetap tenang di kelas, tolong jangan ribut, nunggu guru selanjutnya. Itu aja. Jadi Bapak, salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semuanya, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. 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 Oke, tepuk tangan buat kita Jaya. semuanya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Pak Karmadi sudah menyelesaikan sesi kita pada terima kasih. hari kedua ini ya. Alhamdulillah lancar walaupun pagi tadi sedikit terkendala ya. Mohon maaf Pak, lewat 10 menit ya. Enggak apa-apa ya. Jadi untuk Pak Karnadi ya, tadi ya metodenya apa Pak? Ini metodenya diskusi Pak, tanya jawab gitu, modelnya pakai cooperative learning, cuma bisa juga modelnya tuh
inquiry atau discovery learning, Pak. Karena kan saya memberikan sesuatu, jadi mereka yang mencari, mereka juga yang menemukan gitu, Pak. PBL juga bisa ya, kurang lebihnya, karena kurang lebihnya kan permasalahan gitu. Iya, Bang. Ya. Oke, untuk tepaknya sudah bagus tadi ya. Jadi semuanya menggunakan tepak ya, sila bagus semua. Kemudian keterampilan menggunakan metode ya, yang penting itu semua model dan pendekatan. Terutama itu media pembelajaran. Media pembelajaran harus disiapkan sedemikian rupa sehingga tidak bingung nanti. Kemudian pada saat nanti misal PPL, siapkan dulu, jangan sibuk mencari, nanti apa ya, menimbulkan rasa tidak enak nanti pada dosen menunggu gitu. Iya, Pak. Saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman sekali ya untuk mengajar. Tidak perlu diajarkan lagi. Cuman ulun mengingatkan aja. Ulun sini tidak mengajarkan, cuman mengingatkan Bapak Ibu ya. Saya yakin ilmunya sudah bagus, mantap semua. Cuman sesama guru kita saling mengingatkan. Oh ini nih Pak kurangnya, ininya kurang ya. Pak Kanadi ini tadi kekurangannya gitu. Jadi ulun di sini tidak mengajarkan, mohon maaf ya. Tidak sebagai orang yang serba tahu. Mungkin ulun ada yang tahu, Bapak yang tahu ya. Mungkin pengalaman mengajarnya lebih banyak ya. Dan apa ya? Ada guru itu ya yang mengajar itu banyak dia variasinya. Variasi yang mengajarnya itu banyak sekali. Ada teman Bapak di sini ya, dia guru di sini. Dia itu hebat sekali mengajar. Jadi variasi-variasi mengajarnya itu banyak. Nah, itu yang harus kita kita kuasai. Variasi-variasi yang seperti itu yang harus bagaimana kita dapat itu, kita berkunjung. Kalau saya berkunjung, Pak. Misalnya nggak ada mengajar, saya berkunjung ke sekolah lain. Bolehlah saya sekolah ini ngajar nggak? Ya. Ulun ke sana santai-santai ngajar. Silakan ngajar dulu, habis itu ke warung. Nyontek boleh ya, nyontek pembelajaran orang bisa. Kita variasi nanti. Kadang-kadang kalau kita sendiri aja buntu ya, itu aja variasi kita. Bosan juga murid-muridnya. Jadi kalau kan ada MGMP ya, MGMP, kalau SD KKG ya. Itu untungnya di situ kita dapat bertanya, kayak apa ngajar ini? Ulun biasanya nanya, ulun gak ada malu. Bang, kayak apa ini ngajar yang paling susah misalnya ngajar lempar ya. Lempar, gimana caranya supaya misalnya lempar lembing nih misalnya pakai yang tongkat. Apa biasanya alatnya yang supaya tidak berbahaya? Ya tadi bisa dengan bola. Bola dikasih kalau bahasa Banjar itu rumbai ya, kasih rumbai. Belakang kasih yang buntut-buntut tuh, yang kayak dari pita tuh. Kayak dianyam itu lah, Pak. Kayak dianyam. Ya. Jadi dia kalau dilempar itu tidak jauh. Bisa itu jadi alat lempar bisa. Banyak ya media pembelajaran yang bisa kita contoh dari YouTube banyak ya. Dari YouTube banyak. Tidak harus pakai yang asli. Kebanyakan sarana prasarana reda aja. Ya iyalah, mahal kan. Satu misalnya satu lembing aja berapa? Satu tolak peluru aja berapa? Ya. Ya gunakan pakai bola kasti. Bisa. Yang penting dia pendekatan geraknya sampai. Jadi gerak dasarnya bisa ya. Gerak melempar, gerak menendang ya sampai. Oke, sampai di sini saya menemani Bapak Ibu
ulun sebagai guru pamong mohon maaf kalau ada salah hilap, salah kata atau sikap ulun yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Minta rela, minta ridho. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok yang kompre berjalan dengan lancar dan yang hari Senin sama. Lulus semua komprehensifnya, tidak ada yang remedial. Amin, amin. Ya. Iya ya, terakhir ya. Terakhir ini, Amin ya Allah. ulun nggak tahu apakah masuk di PPL atau enggak. Ulun mintanya istirahat, karena tanggal 27 Popnas sudah ya. Kalau bisa istirahat, kalau nggak bisa ya terpaksa sambil cuma. Karena PPL ini panjang. Sampai Oktober nanti, Oktober prop lagi ya. Iya, porprov ya, Papa. Ya pilih yang mana yang mau. Pak Panji pilih. Duanya aja Pak. Bokra juga Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana keduanya. Ya. Amin. Dosen-dosen pun banyak yang ke porprov, hampir semua. Ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan semua. Oke ya, cukup ya. Mohon maaf menyita waktu makan siang dan sholatnya. Foto dulu, Pak. Silakan foto dulu ya. Udah langsung kayak siap-siap mana loh. Cih. Bu Sari mana Bu Sari? Bu Sari. Siap, 1, 2. Le, sik. 1, 2. Bu Jamiah gantian, Bu. Biar seragam kepalan tangannya kita, ya loh. Seragam. Nah. Satu aja Pak Wahyu. Tapi hormat terus. Bu Jamiah nggak bisa ya. Hormat semua, hormat. Hormat. Iya ya. Kecuali Bu Jamiah. Jamiah bisa. Sampai tangannya. Oke. Ini Bapak Sari, mohon maaf lah dari kami juga belum mewakili rekan-rekan. Minta rela, minta ridho Pak lah. Mohon doanya sampai kami lulus Pak. Amin. Sampai ketemu lagi Pak Ahmad Atau Arif. gimana, Pak? Hah? Stop record atau gimana nih? Stop recordnya. Stop ya, berarti kotak yang stop record. Bismillahirrahmanirrahim. Hop.